Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar VLSM atau Variable Length Subnet Masking. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai subnetting kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, pada kali ini nanti kita akan belajar VLSM. Apa itu VLSM? VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting, di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik. Selain itu, dalam subnetting klasik, lokasi nomor IP tidak efisien. Pada proses subnetting akan menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang sama, maka ada kemungkinan dalam blok-blok jaringan tersebut memiliki alamat-alamat yang tidak digunakan atau memungkinkan butuh lebih banyak alamat. Karena itulah, dalam kasus ini proses subnetting harus dilakukan berdasarkan blok subjaringan yang dibutuhkan oleh jumlah host terbanyak. Guna memaksimalkan penggunaan ruang alamat yang tetap, subnetting pun diaplikasikan secara rekursif untuk membentuk beberapa subjaringan dengan ukuran bervariasi yang diturunkan dari network identifier yang sama. Teknik subnetting seperti ini disebut juga variable length subnetting. Subnetting subjaringan yang dibuat dengan teknik ini menggunakan subnet mask yang disebut dengan variable length subnet mask atau VLSM. Teknik VLSM harus dilakukan secara hati-hati sehingga subnet yang dibentuk pun unik, dan dengan menggunakan subnet mask tersebut dapat dibedakan dengan subnet lainnya meski berada dalam network identifier asli yang sama. Kehati-hatian tersebut melibatkan analisis yang lebih terhadap blok-blok jaringan yang akan menentukan beberapa banyak blok yang akan dibuat dan berapa banyak jumlah host dalam setiap bloknya. Sebagai contoh ya, diberikan kelas C network 204.24.93.xxx/24 ingin disubnet dengan kebutuhan berdasarkan jumlah host. Jadi anak-anak, kalau kemarin ya kita saat subnetting itu kan kita biasanya /27 atau berapa. Jadi setiap blok itu kan jumlahnya sama. Nah, untuk ini setiap subnet itu nanti jumlahnya berbeda sesuai dengan kebutuhan, sehingga IP yang sisa itu nanti akan lebih sedikit. Tujuannya seperti itu. Nah, dari contoh di sini ini ada net A, atau ini ibaratnya lab A gitu ya. Net itu misalnya jaringan A, jumlah hostnya ada 14. Jaringan B itu ada 28. Jaringan C itu ada 2 host. Kemudian jaringan D ada 7 host, dan jaringan E itu ada 28 host. Di sini ada 2 jaringan yang jumlahnya sama, yaitu 28 host. Nah, secara keseluruhan terlihat untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan 3 bit 1 atau masking bit 27 dan 5 bit 0. Artinya begini ya, itu untuk kita kalau seperti itu melihat jumlah hostnya aja yang dibutuhkan. Jumlah host itu di situ kalau 28 yang dibutuhkan, maka kita kan butuh 2/5. Artinya 2/5 itu untuk hostnya, karena host 2/5 kan 32 kurangi 2 atau 30 ya. Kalau 28 itu berarti kita butuh maksimalnya untuk hostnya 30. Nah, sini 2/5 sama dengan 30. Nah, untuk net A ya 14 host 204.249.3.0/27 ada 30 host, tidak terpakai 16 ya. Ini kalau kita masih menggunakan yang contoh ini adalah kita masih menggunakan yang subnetting biasa ya. Jadi
di sini kita cuma net A itu kan ada 14 host, maka sisa hostnya ada 16 yang tidak dipakai. Kemudian net B atau jaringan B kan ada 28 klien atau host. Nah, di situ IP yang tersedia kan 30, maka yang tidak terpakai ada 2. Kemudian untuk C itu kan jaringannya tersedia 30, kita cuma butuh 2 IP, maka sisanya 28. Kemudian untuk jaringan D atau net D itu ada tersedia 30 host, tapi yang dipakai cuma 7, jadi sisanya 23. Net E itu yang tersedia 30, yang dibutuhkan 28, jadi tidak terpakai 2. Nah, yang merah-merah di situ itu artinya itu yang tidak dipakai, jadi kan sangat banyak sekali yang tidak dipakai. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, kalau kita lihat gambarnya masih sama seperti kemarin ya, 204.24.93.0. Kemudian blok subnetnya selanjutnya 32, 64, 66 dan 128. Ini akan lebih jelas kalau kita lihat menggunakan gambar seperti ini. Nah, dengan demikian terlihat adanya IP address yang tidak terpakai dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mungkin tidak akan menjadi masalah pada IP private, kan tetapi jika ini dialokasikan pada IP publik, maka terjadi pemborosan dalam pengalokasian IP publik tersebut. Untuk mengatasi tersebut dapat digunakan metode VLSM, yaitu dengan cara sebagai berikut. Nah, langkah pertama, buatlah urutan berdasarkan penggunaan jumlah host terbanyak. Jadi kalau dari soal tadi kan ada 14 host, 28 host, 2 host, 7 host, dan 28. Maka kita urutkan terlebih dahulu dengan yang terbanyak dulu, yaitu 28, 14, 7, dan 2. Nah, itu ya. Jadi langkah pertama kita mengurutkan host yang paling banyak. Yang kedua, tentukan blok subnet berdasarkan kebutuhan host. Yang pertama itu 28 host plus 1 network plus 1 broadcast sama dengan 30. Kalau kita butuh 30, itu berarti kita harus set menjadi /27. /27 itu kan nolnya ada 5 ya. 2 pangkat 5 untuk hostnya itu akan ketemu 32 dikurangi 2 jadi 30. Kemudian begitu pula untuk yang jaringan kedua itu sama menggunakan /27. Kemudian untuk jaringan yang ketiga atau net yang hostnya 14, dibutuhkan 14 host, 1 network dan 1 broadcast, itu sama dengan 16. Untuk 16 menjadi IP-nya /28. /28 itu kan nolnya ada 4 ya, di belakang 2 pangkat 4 ada 2 pangkat 4 itu ada 16. Jadi ini IP-nya nanti pas. Kemudian yang ketiga untuk selanjutnya ya, itu untuk 7 host. 7 host 1 network plus 1 broadcast itu butuh 9. 9 itu berarti menjadi 16. 16 itu juga sama, masih menjadikan /nya /28. IP angka 0 yang dibutuhkan atau hostnya adalah 2 pangkat 4 ya. Di situ adalah /28. Kemudian yang selanjutnya ada 2 host, 1 network dan 1 broadcast, butuh 4 IP. 4 IP itu menggunakan /30. /30 itu kan nolnya ada 2 di oktet keempat ya. Kemudian di situ 2 pangkat 2 itu butuh 4. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sehingga blok subnetnya menjadi seperti ini. Net B, jadi urutannya tidak berdasarkan tapi berdasarkan jumlah host terbanyak. Net B itu 28 host, itu berarti 204.24.93.0/27. Kemudian sisa yang tidak terpakai hostnya cuma ada 2 ya, karena dipakai tadi 28 ya, untuk 1 dipakai networking dan 1 untuk broadcast. Jadi yang tidak terpakai cuma 2. Net E 28 host itu juga sama, dimulainya dari, berarti nanti IP yang dipakai itu mulai dari 33 karena blok subnetnya adalah 32.
Kemudian IP pertamanya nanti adalah 31. Kemudian yang tidak dipakai juga masih ada 2. Kemudian net A atau 14 host. 14 host itu berarti kan setelah dari yang dipakai adalah IP setelah 64. Ya, IP-nya sendiri 204.24.93.64. Slash berarti di sini slash 28. Ada IP yang digunakan, ada 14 IP yang digunakan dan tidak terpakainya adalah 0. Dan IP pertamanya nanti dimulai dari 65. Kemudian net D atau 7 host, ya di situ ada IP-nya yaitu 20 netnya ya 204.24.93.80. Kemudian slashnya adalah slash 28. Ya, jadi di sini itu tadi kok bisa slash 80 karena itu kan 64 ditambah 16 itu ketemunya adalah 80. IP yang dipakai 14 dan tidak terpakainya adalah 7. Kemudian net C itu 2 host. 2 host itu dipakai menjadi 204.24.93.96. Ini adalah net ID-nya menggunakan slash 30. Ada 2 host yang dipakai, jadi semua IP terpakai. 96 itu didapatkan dari 80 plus berapa itu? Plus 16 ya. 9. Selanjutnya coba kita lihat. Nah, kita simpulkan ya untuk yang pertama net B subnet masknya ya, jadi di dalam pembuatan VLSM ini kita harus menuliskan subnet masknya. Subnet masknya setiap bloknya akan berbeda. Coba lihat ya, untuk net B atau 27 bit subnet masknya 255, 255, 255, 224 karena kita menggunakan slash 27. Kemudian network addressnya 204.2493.0, broadcastnya adalah 31. Kemudian ring IP yang dipakai, ini yang dipakai ingat itu adalah mulai dari IP pertama 1, yang IP terakhirnya adalah 30. Ingat di sini ada 2 IP yang tidak dipakai karena tadi kan cuma ada 28 ya hostnya. Kemudian yang kedua, untuk VLSM yang kedua atau jaringan yang kedua itu tadi subnet masknya itu juga sama 255 255 255.224. Di situ menggunakan slash 27 atau 27 bit. Angka satunya ada 27. Nah, networknya berarti ini jumlah yang IP pertama tadi kan ada 32, maka network yang kedua itu adalah 204.2493.32. IP yang dipakai berarti nanti adalah 204.2493.33 sampai titik 62. Nah, baru broadcastnya adalah 63 yang warna merah itu ya. Kemudian sisa IP yang tidak dipakai ada 2 karena tadi di situ jumlah hostnya cuma ada 28. Kemudian net A itu tadi jumlahnya ada berapa? 16 ya, 14 user atau 14 hostnya. Kita menggunakan 28 bit atau slash 28. Nah, subnet masknya adalah 255 255 255 240 ya. Network addressnya adalah 204.24.93.64. Nah, kamu harus ingat 64 itu asalnya dari mana? Itu tadi ya 32. Nah, kemudian di situ berarti ada 32 tambah 32 ada 64. Broadcastnya itu adalah 204.24.93.78. Nah, karena apa? Network selanjutnya adalah titik 80. Mengapa 80? Karena jumlahnya kan ini 16 ya. Kalau kita lihat 64 ditambah
16 itu ada 80, maka broadcastnya 80 kurangi 1 itu menjadi 78. Ring IP yang digunakan berarti 65 sampai 78. Ingat 64 adalah blok subnetnya, kemudian IP pertamanya adalah 65, kemudian IP terakhirnya 78, broadcastnya 79. IP yang sisanya adalah 0 karena tadi jumlah hostnya ada 14. Kemudian untuk yang kedua itu tadi dibutuhkan anunya kan 7 ya tadi ya, 7 ditambah 1 network sama 1 broadcast itu butuh 9. Nah 9 ini untuk tetap kita harus menggunakan 28 bit. Maka untuk subnet masknya masih sama 255.255.255.240, di mana network addressnya adalah 204.24.93.80. Broadcast addressnya adalah 204.24.93.95. Nah 95 itu tadi, karena ini kan tadi kan asalnya dari mana, 80 plus 16 itu ada 96. 96 kalau addressnya atau broadcastnya itu berarti kurangi 1 ya, berarti 95. IP yang dipakai itu adalah dari 204.24.93.81 sampai 94. 95 broadcast dan 96 adalah untuk network yang selanjutnya. Sisa IP itu ada 7. Nah, untuk net C itu 30 bit. Di sini tadi cuma dibutuhkan 4 ya net IP. Maka untuk subnet masknya menjadi 255.255.255.252. Nah, ya di sini network addressnya adalah 204.24.93.96, di mana 96 tadi itu hasilnya dari 80 ditambah 16. Broadcast address di sini 204.24.93.99. Nah, di sini karena 99 ya, 99 itu asalnya dari mana? Dari 96 ditambah 4 itu kan ada 100. Itu adalah network address selanjutnya ya, dikurangi 1 adalah 99. 100 dikurangi 1 ada 99. Ring IP yang dipakai karena di sini tadi 96 itu adalah networknya, maka IP pertamanya adalah 97 dan IP terakhirnya 98. Kemudian broadcastnya adalah 99 ya. Sisa IP-nya adalah 0. Nah, kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat di sini ya ada 92, maaf. Ini IP jaringan yang pertama atau VLSM pertamanya 93.0, kemudian di sini 32, di sini anggotanya jumlahnya 32, di sini juga 32, jadi 64. Di sini berapa? 16 ya. Kemudian di sini jumlahnya 16 dan di sini tadi ini adalah 4. Di sini adalah 100. Jadi dengan demikian kalau kita lihat di IP di blok subnet itu kita butuh yang menggunakan VLSM itu IP yang dipakai dari 0 sampai 100, tapi kalau tadi kita tidak menggunakan VLSM itu menggunakan dari 0 sampai 128. Jadi ada 28 IP yang bisa dihemat. Maksudnya seperti itu dengan menggunakan VLSM. Nah, kita sekarang latihan ya. Itu tadi adalah contoh. Selanjutnya kita akan latihan. Misal akan dibuat suatu jaringan komputer pada suatu gedung yang memiliki 8 ruang dengan detail sebagai berikut. Ruang A itu 1 host, ruang B 5 host, ruang C 100 host, wah banyak ini. Kemudian ruang D 54 host, ruang E 26 host, ruang F 50 host, ruang G 12 host, dan ruang H 52 host. Dengan alamat jaringan 172.16.0/23. 172 itu menggunakan kelas apa?
Ingat, ayo 172. Nah, bagaimana pembagian jaringan tersebut? Tentukan network address, broadcast address, dan subnet mask. Dan ring IP tiap subnet mask beserta sisa alokasinya. Jadi setiap kita membahas WLSM, mesti kita akan menentukan network address atau network IP-nya, broadcast address-nya, subnet mask. Jelas, subnet mask tiap atau VLSM itu akan berbeda tiap blok subnetnya. Kemudian ring IP yang dipakai serta sisa alokasi IP ya. Nah, kita lihat dari latihannya, kita lihat seperti ini. Pertama, kita akan mengurutkan dari jumlah host yang terbanyak, sehingga kita urutkan dari ruang C100, ruang D54, ruang H52, ruang F50, ruang E26, ruang G128, ruang B5, dan ruang A1 host. Itu ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan bersama-sama. Nah, untuk menentukan subnet mask yang pas dalam memenuhi kebutuhan alamat IP masing-masing segmen jaringan, dapat melihat dari tabel mengenai subnet mask yang sudah ada atau dibuat sebagai referensi. Jadi kita lihat referensinya. Kalau subnet mask /25 itu ada setiap subnetnya ada 128 yang bisa dipakai. /26 itu ada 62 IP yang bisa dipakai. /27 itu ada 30 IP yang bisa dipakai. 28 itu ada 14 IP yang bisa dipakai. /29 itu ada 6 IP yang dipakai. /30 itu ada 2 IP yang bisa dipakai. Nah, yang pertama untuk ruang C atau 25 bit, subnet masknya 255.255.255.128. Nah, karena ini tadi yang dibutuhkan 100 ya. Network addressnya 172.16.6.0. Kemudian broadcastnya adalah 172.16.6.127. Ingat ya, karena 128, maka kalau 128 dikurangi 1 ada 127. Ring IP itu yang dipakai ya. Ini yang ring IP adalah 1 sampai 1. Ring IP-nya 1 sampai 126. 127 adalah broadcast dan 128 adalah subnet network selanjutnya. Subnet mask untuk ruang D atau ini menggunakan /26 ya. Subnet masknya adalah 255.255.255.192. Network addressnya adalah 172.16.6.128. Broadcast addressnya adalah 127.16.6.191. Ring IP-nya adalah 172.16.6.129 sampai yang dipakai adalah sampai 190. Kemudian untuk ruang H itu kita menggunakan /26 ya. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.192. Network addressnya adalah 172.16.6.192. Broadcast addressnya adalah 172.16.6.255 dan ring IP adalah 172.16.6.193 sampai 172.16.6.254. Kemudian untuk F itu menggunakan 26 bit. 26 bit subnet masknya adalah 255.255.255.192. Network addressnya adalah 172.16.7.0. Mengapa menggunakan 7.0? Karena IP itu maksimalkan 2 ya. Kita lihat di situ sudah IP yang ring IP-nya yang dipakai kan sudah sampai 254. 254 kan selanjutnya broadcastnya adalah 255. 255 kalau
6.255 ditambah 1 itu ketemunya akan menjadi 7.0 atau 172.16.7.0. Nah, ulangi sekali lagi. Kalau 172.16.6.255 ditambah 1 itu akan ketemunya 172.16.7.0. Ya, kita balik ke sini lagi. Nah, ring IP tadi ya 172.16.7.1 sampai 7.62 gitu ya. 63 adalah broadcast dan 64 adalah network ID yang selanjutnya. Kita lihat untuk ruang E/2 menggunakan /27. Subnet masknya adalah 255.255.254. Network addressnya adalah 172.16.7.64. Broadcast addressnya adalah 172.16.7.95. Ring IP yang dipakai adalah 172.16.7.65 sampai 7.94. Ruang G itu adalah menggunakan /28. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.240. Network addressnya adalah 172.16.7.96. Broadcast addressnya adalah 172.16.7.111. Kemudian ring IP-nya 172.16.7.97 sampai 7.110 ya. Kemudian ruang B 29 bit ya. Subnet masknya adalah 255.255.255.248. Network addressnya adalah 172.16.7.112 dan broadcast addressnya adalah 172.16.7.119. Ring IP yang dipakai adalah 172.16.7.113 sampai 7.118. Kemudian untuk ruang A itu menggunakan /30. Subnet masknya adalah 255.255.255.252. Network addressnya adalah 172.16.7.120. Broadcast addressnya adalah 172.16.7.123. Ring IP-nya adalah 172.16.7.121 sampai 7.122. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi gambarnya untuk blok subnetnya itu sangat jauh sekali ya. Ini kita lihat. Jadi blok subnetnya seperti ini. Pertama 172.16.6.0. Kemudian di sini 6.128. Jadi di sini ini kalau kita lihat di sini ada IP-nya ada satu. Yang dipakai adalah 128. Kemudian yang di sini ini dari 192 dikurangi 128. Ini adalah network IP yang dipakainya ya. Ini untuk PLSM yang kedua. Jadi otomatis di sini 128, di sini ini 64. Nah, di sini ini juga 64 ya, 64. Jadi 64 tambah 64 itu kan ada 128. Makanya IP-nya sudah habis, maka langsung menuju ke 7.0. Ya kan 128 tambah 128 kan ada 256 sepertinya ya. Nah, kemudian ini ada IP yang dari 7.64. Ini adalah di PLSM di sini ini ada yang IP yang dipakai adalah 62. Kemudian dari 64 ke 96 itu ada berapa? Ini 16 ya. Oh enggak. Ini ada 32. Kemudian yang dipakai 30. Kemudian 96 sampai
112 itu ada 16 ya, 16 di sini ringnya ada 16, tapi yang dipakai nanti adalah 14. Yang selanjutnya di sini 112 sampai 120 itu ada 8 yang dipakai, dan selanjutnya yang terakhir itu tadi adalah 4 ya, karena ini garisnya kurang aja, ini sebutnya yang terakhir di sini itu tadi kan sampai 122. Demikian anak-anak untuk VLSM. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu depan itu kita akan mempelajari mengenai paket tracer. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.